Di antara hamparan sawah yang membentang hijau, sebuah perjalanan hidup yang membuktikan bahwa mimpi tidak memandang di mana kita dilahirkan. Muhammad Muntahibun Nafis, yang akrab disapa Epik, putra kedua dari almarhum Bapak Abdul Hamid dan almarhumah Ibu Mu'assomah. Saya dilahirkan di Trenggalek tanggal 18 Maret tahun 1979. Sejak kecil saya dididik oleh kedua orang tua saya yang penuh dengan nilai-nilai keberagamaan yang begitu kuat. Maka karakter dan jiwa saya mulai terbentuk walaupun saya sadari sampai hari ini. Ayah bekerja menjadi seorang petani, ibu juga seperti itu. Si adik ini, Nafis, ya tentunya kita masa kecil itu sama-sama diasuh sama bapak dan ibu dengan kondisi kita ini orang tani. Ya mungkin tidak begitu banyak kesenangan, juga mungkin kepinginan yang bisa terpenuhi. Karena memang dengan keterbatasan dari orang tua. Bapak itu pekerjaannya juga ke sawah, bertani. Kita bisa dikatakan dididik sama bapak dan ibu itu dididik kayak militer, Mas. Kayak militer, semua serba ketat, ngaji ketat, madrasah ketat. Bahkan mulai kecil bapak itu sudah ketat dengan ngaji dan madrasah. Kalau kami berdua itu setelah sekolah dari MI pulang itu kok lupa mau berangkat madrasah, masih main entah di sungai, entah kemana, tidak pulang-pulang. Bapak itu mesti nyari. Nyarinya itu juga tidak enak-enak, mesti ekstrim. Bapak itu mesti kalau ketemu mesti bawa, kalau nggak bawa sapu ya bawa istilahnya bawa kayu gitu. Bapak itu sudah menyiapkan satu bambu gitu ya, yang itu siap untuk dipukulkan ke saya manakala saya tidak berangkat ke madrasah diniyah. Ya tentu itu mungkin hal yang hari ini mungkin sesuatu yang berbeda gitu ya dengan kondisi-kondisi zaman dahulu. Semua itu adalah pondasi yang begitu luar biasa untuk menjadikan seorang anak yang betul-betul taat dalam beragama dan juga kepada orang tua. Bermain, mengaji, sekolah, dan membantu orang tua menjadi fondasi kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Epik dikenal sebagai anak yang pendiam, penurut, dan murah senyum. Bahwa orang tua saya ini petani, keluarga kami petani, sehingga tentu keseharian saya itu mau tidak mau harus mengikuti ritme seorang petani begitu. Ketika misalnya bapak mulai musim tanam, musim mengairi sawah, itu pun saya sering diajak ke sana. Musim panen, matun kalau bahasa orang Jawa, kemudian tandur, itu sering ikut gitu. Inilah tentu yang menjadikan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana saya bisa dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang seperti itu. Untuk Mas Nafis sama Mas Eki memang sangat suka gitu loh. Main cari ikan, cari-cari gitu ki memang sangat suka. Cuman ya gitu pernah itu kejadian agak agak miris. Saya ingat ki kayaknya ki tergiur ikannya banyak gitu loh. Nggak mengira kalau mungkin itu lokasinya kalinya ki airnya ki masih dalam gitu loh. Ya itu, jadi ya untung alhamdulillah nggak sampai ke jauh gitu loh. Sejarah ketika dulu saya kecil sering mandi di sungai ini dan saya sempat terhanyut saat itu karena air sedang debitnya besar, sementara teman-teman saya sudah dewasa, sudah besar begitu, sementara saya masih kecil. Akhirnya hampir terhanyut lama begitu. Wah, kira-kira kalau terhanyut bisa sampai ini arah ke laut sana kira-kira. Sejarah kecil saya dan sering cari ikan di sini. Ini ikannya banyak ini. Di sini.
MI ini saya pernah ada satu cerita yang unik, yang lucu begitu ya, namanya anak-anak. Di setiap kali berangkat dan pulang ke sekolah mesti melewati rumahnya kepala sekolah atau kepala madrasah. Di situ mesti berbarengan dengan teman-teman, apa yang terjadi? Mesti melewati pohon sawo. Nah, ada pohon sawo yang begitu lebat buahnya, dan itu pasti pagi sudah berebut buah yang ada di bawah itu. Begitu juga pulang dari sekolah. Akhirnya ketika naik ke sini, namanya anak kecil, nah, kakinya tersimpan di sini, jatuh di bawah itu ada batu besar. Akhirnya ini sudah mengucur darah sangat deras sekali. Dan saat itu tidak berani pulang. Akhirnya saya sembunyi di situ, ada pohon-pohon apa itu bambu begitu, dia nangis gitu. Teman-teman baru pulang menyampaikan kepada bapak ibu saya. Ini sejarah. Akhirnya saya ada tanda di kening saya. Inilah bersejarah sawu. Tahun 1990, Epi lulus dari MI Ngadirejo Trenggalek. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di SMP Islam Durinan Trenggalek dan lulus tahun 1993. Nah, kalau di dunia pendidikan, ibu saya yang paling disiplin begitu. Alhamdulillah itu membuahkan hasil ya. Di SMP itu ya insya Allah saya ya termasuk paling tidak kalau juga enggak ranking 1, ranking 3, 1, 2, 3 kayak gitu kira-kira. Enggak begitu jauh-jauh sampai 10 besar kira-kira begitu. Ya, ini yang tidak terasa saya hasil yang saya dapatkan dari karakter pendidikan ibu di sejak ketika saya usia SMP. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di MAN Trenggalek dan lulus tahun 1996. Saat sekolah di Madrasah Aliyah, ia mulai menunjukkan prestasinya. Epi kecil tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan haus ilmu. Ia selalu menjadi juara. Mohon maaf, mungkin ini agak sensitif, tapi ternyata menjadi penting untuk menumbuhkan rasa keterbukaan atau inklusivitas dan toleransi saya gitu kira-kira. Saat itu di Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek itu kepala madrasahnya adalah dari saudara Muhammadiyah begitu ya. Sementara saya dididik di tengah keluarga yang NU banget gitu ya, NU banget. Nah, seringkali terjadi ya inilah gesekan-gesekan begitu kira-kira, sampai sempat ada demonstrasi dan sebagainya begitu. Sempat saya itu suatu hari Senin itu upacara bendera pemilihan ketua OSIS. Nah, ketika pemilihan itulah saya melarikan diri. Saya tidak mau gitu. Saya melarikan diri, saya sembunyi di kos teman. Sembunyi. Dicarilah oleh pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dan juga teman-teman diminta membantu. Ketemulah saya gitu di satu kos di kamar gitu, sembunyi. Dibawalah ke sekolah. Yang singkat cerita di situ akhirnya saya sempat mau dikeluarkan dari sekolah gitu kira-kira. Nah, ini menjadi penting saya sampaikan dalam perjalanan kehidupan saya. Kenapa? Setelah fenomena yang seperti itu, kejadian seperti itu menjadikan saya dulu sangat streng ya, sangat kuat memegangi satu jalan gitu ya, satu aliran, satu madhab. Dan ternyata ini yang menjadikan saya menjadi semakin terbuka gitu, semakin tahu kalau satu seperti ini terus begitu ternyata juga tidak baik gitu kira-kira. Yang saya ingat dia anaknya baik begitu loh Pak. Terus dengan teman-temannya baik, dengan bapak ibu guru itu tawadhu, itu selalu senyum gitu loh. Maksudnya wajahnya itu friendly. Once more that I'm proud of you, student. You deserve to get this. Thank you. Setelah lulus Madrasah Aliyah, tekadnya membara. Kota Gede Yogyakarta menjadi tujuan berikutnya. Ia mencari ilmu di Pondok Pesantren Nurul Ummah dan melanjutkan S1 di UIN Sunan Kalijaga. Nah, ada sesuatu yang lucu di sini. Jadi sebelum pendaftaran kuliah itu saya masih mungkin ya selesai di MAN itu belum lama, atau bahkan belum selesai MAN itu, Mas Burdah ini menginfokan ke saya, Nafis, coba kamu nulis bahasa Arab, kamu tulis tangan gitu. Nulis bahasa Arab kayak
ya mungkin kayak artikel singkat gitu atau pidato lah, monggo terserah begitu bahasanya. Saya tulislah gitu dengan ya sebisa saya gitu, belum pernah diajari nulis begitu, cuma bahasa Arab itu saya dapatkan di madrasah itu kan, madrasah diniyah. Akhirnya saya tulis beberapa halaman begitu, saya kirimlah ke sana. Tidak tahu kenapa ternyata itu menjadi salah satu syarat untuk pendaftaran di S1 di Jogja saat itu, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Akhirnya Mas Burdah itu meminta syarat-syarat ijazah dan sebagainya. Nah, daftarlah saya di sana tanpa sepengetahuan bapak dan ibu saya, tanpa tidak ada yang tahu. Bapak ibu itu tahu itu setelah 1 minggu mau masuk kuliah atau 2 minggu kira-kira saya izin, Pak Bu mohon izin mau ke Jogja. Lo ngopo? Kenapa? Saya mau kuliah. Loh, kapan daftarmu? Di mana? Di UIN Jogja. Loh, kok sudah iya sudah diterima dan segera masuk kuliah. Nah, baru di situ dibolehkan oleh Bapak Ibu. Sudah singkat cerita masuklah saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya keterima di Fakultas Adab, Bahasa dan Sastra Arab saat itu tahun 1996. Beliau ini luar biasa, luar biasa. Selama di Nurul Ummah mungkin tidak banyak yang seperti beliau. Ya, di antara yang paling saya kenal, beliau ini tekun, termasuk santri yang tekun. Dan memang manhaj atau thariqah dari almarhum Yai Asy'ari memang demikian, bahwa beliau sangat di samping rajin, di samping tekun, baik ngaji maupun kuliah yang saya tahu itu ya, juga khidmahnya luar biasa. Ya itu tadi diantaranya adalah melayani ketika Romo Kiai ngaji itu biasa beliau nemani santri dalem untuk nyuguh ke unjukan kepada almarhum Yai Asy'ari. Ketika di pondok ini lagi-lagi karena memang background orang tua begitu ya, ngirim wesel, saat itu belum ada transferan, rekening belum ada, masih wesel begitu. Kakak saya dari Ngunut ini, yang mondok di Ngunut ini, Mas Naja ini yang ngirim wesel gitu setiap bulan. Itu ya tentu saya tidak banyak bilang ke keluarga bahwa apa yang dikirimkan itu tidak cukup gitu loh. Bayangkan untuk mondok beli kitab, dan kitabnya tidak hanya kitab kuning gitu, kitab putih saat itu sudah, karena pondoknya pondok modern gitu juga, salaf modern begitu. Kemudian nyambil kuliah. Saya itu ikut ngajar TPA TPQ setiap sore. Nah, tahun itu honornya kira-kira 20.000 per bulan. 20.000 sampai 25.000 ngajarnya tiap sore. Dan itu pinjam motornya teman. Karena tempatnya dari pondok ke TPA atau TPQ ini jauh gitu. Pinjam teman begitu. Inilah teman-teman yang luar biasa yang mendukung kehidupan saya. Nah, selain itu kalau tidak di TPQ, saya itu jualan akhirnya. Saya menerjang pesan orang tua tadi itu tidak boleh kerja. Akhirnya saya sering jualan stiker, nanti jualan ikat pinggang, aksesoris begitu. Saya jual ketika ada jantiko digrogofilin di alun-alun. Kalau tidak begitu di haflah pesantren, kemudian di haul-haul gitu ya. Untung 10.000 itu saya sudah senengnya luar biasa. Karena bisa kira-kira kalau ke kantin itu ya mie dok spesial gitu, kira-kira mie godok spesial gitu. Senengnya luar biasa. Alhamdulillah itu saya jalani berjualan seperti itu. Nanti kalau pas jualan ada teman-teman pondok ketahuan, saya lari sembunyi karena malu gitu. Beberapa kali itu saya lakukan juga, walaupun ini mungkin bagi orang lain mungkin naif gitu ya. Jadi kalau di pondok itu kalau jemur baju itu kan dengan kawat panjang begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, ini kena hujan, kena angin, baju itu atau kaos itu kan jatuh gitu ya. Nah, ini beberapa kali saya amati gitu ya. Saya amati ketika jatuh 3 minggu, 4 minggu, misalnya 1 bulan, tidak diambil sama pemiliknya, maka saya ambil. Dan itu saya cuci, saya pakai. Dan kadang juga dilihat oleh yang punya, loh itu bukannya kaos saya. Iya, kaosnya yang kemarin dijemur, oh iya enggak apa-apa dipakai. Nah, seperti ini juga saya alami. Nah, tawaduknya sudah nampak, kemudian kesederhananya juga nampak, sehingga tadi saya sampaikan rodok culun gitulah. Artinya ya saking sederhananya begitu. Tahun 2001 saya wisuda S1.
Nah, dawuhnya Yai langsung saat itu lanjut S2. Ngambillah di jurusan atau prodi yang berbeda, yaitu pemikiran pendidikan Islam di UIN Jogja, masuk tahun 2001. Di pondok inilah ia bertemu dengan seorang santriwati yang memikat hati. Tersembunyi, terbuka mata hatiku. Di serambi Masjid Gede Keraton Yogyakarta ini, Muhantipun Nafis menyatakan cinta dan siap untuk menikahinya. Dulu, tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti, karena semua yang kau butuhkan. Masuklah kira-kira di semester 2, akhirnya saya menikah gitu. Saya menikah semester 2 akhir kira-kira begitu. Jadi saya menikah, dapat istri dari pesantren tadi itu, Nurul Ummah tadi itu, istri saya yaitu Ulfa Hidayah gitu ya. Nah, mungkin juga karena kebetulan istrinya alumni Pondok Putri ya, yang saya terus bergaul dengan saya barangkali begitu. Ini termasuk alumni yang gampang nongol, sering nongol gitu, sering kesini ya, nilai saya gitu. Ya kadang sama anaknya mau ketika anaknya mau menghafal Quran, mau dipondokkan juga ke sini. Ya, karena orang tua itu kan sifatnya kan senang ya, pertama merasa dikunjungi, ditilik itu kan saya senang sendiri, kemudian tahu bagaimana dia dengan keluarganya. Nah, disitulah perjalanan pendidikan dan berkeluarga saya jalani secara bersamaan. Istri saya itu dari Keranggan Pekuncen Banyumas begitu. Nah, saya kuliah itu hari Senin, Selasa, Rabu. Kemudian setelah itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya pulang. Dagang di pasar Aji Barang, pasar induk Aji Barang. Kami dagang kue kering, kami dagang juga ikan, tongkol kayak gitu. Kemudian juga gula, apa saja yang sekiranya bisa kita jual dengan laku ya tentu kita ambil. Nah, di perjalanan kuliah ini tentu karena memang nyambi dengan kerja di pasar ya, di rumah gitu ya, tentu berbeda dengan mereka yang langsung fokus hanya belajar begitu. Namun alhamdulillah saya menyelesaikan studi itu dengan bagus kira-kira begitu. Saya masuk tahun 2001 dan wisuda Januari 2004. Januari tahun 2005, Muhammad Muntahibun Nafis diterima sebagai dosen PNS di STAIN Tulungagung. Saya daftar dengan formasi yang ada, hanya satu yang diterima saat itu formasinya, dan pendaftarnya lumayan banyak saat itu, 40-an lebih kalau tidak salah itu. Alhamdulillah saya lolos. Nah, lolosnya ini ketika saya sedang menunggui istri di rumah, sedang melahirkan anak kedua. Karena anak pertama keguguran saat itu tahun 2003 kalau tidak salah itu keguguran. 2005, Januari 2005, saya sedang menunggui istri yang melahirkan. Alhamdulillah dapat info saya keterima CPNS di STAIN Tulungagung. Alhamdulillah. Dan saat itu saya belum bisa ke sini. Akhirnya yang mengurus dokumen-dokumen itu Mas Najah, kakak saya yang di rumah. Akhirnya 2006 saya matur ke Prof Jamil saat itu ketua STAIN-nya, Prof boleh nggak melanjutkan S3 gitu. Alhamdulillah diizinkan sama beliau saat itu. Langsung daftarlah lanjut ke UIN Jogja lagi, balik ke sana lagi ambil studi Islam. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia melanjutkan pendidikan S3-nya di kampus UIN Sunan Kalijaga sambil mengabdi. Dunia pun terbuka lebar. Ilmunya membawa Dr. Muhammad Muntahibun Nafis, MAG, melanglang buana melalui berbagai program short course ke luar negeri. Alhamdulillah tahun 2009 itu ada pendaftaran, saat itu pengumuman short course, pengiriman kader muda pesantren ke luar negeri. Dan alhamdulillah lolos dan dikirimlah short course 40 hari, 20 perwakilan itu bisa ke Syria dan Yordan. Nah 2010 selesai pulang dari Syria itu, alhamdulillah ada pengumuman lagi dan saya bisa ikut ke Ummul Qura Makkah. Jadi perwakilan 20 dosen seluruh Indonesia saat itu bisa 40 hari di Ummul Qura. 2011 itu saya bisa mendapatkan beasiswa di King Saud Riyadh, Saudi Arabia. Alhamdulillah 1,5 tahun saya jalani diplom Ali, diplom pasca di sana. Saya jalani untuk menambah pemahaman, pengalaman dan ilmu tentang bahasa Arab. 2013 selesai, alhamdulillah
2015 ada seleksi lagi, saya seleksi program Partnership in Islamic Education Scholarship, Australian National University Canberra saat itu. Saya selalu ingat Mas Nafis yang ramah, yang rajin, dan mempunyai pemikiran yang kritis. Beliau seorang yang sangat ramah, luar biasa, kapasitasnya sangat mumpuni dan sangat layak untuk menjadi guru besar. Saya mengenal beliau sejak beliau menempuh program di Australia, dan kemudian dilanjutkan persahabatan kami ketika saya berkali-kali diundang ke Tulung Agung dan sekitarnya. Tahun 2023 begitu, saya bisa berangkat balik lagi dengan skema pengabdian kolaborasi internasional, bisa ke Sydney, Melbourne, dan Canberra lagi walaupun hanya beberapa hari. Berlanjut lagi di 2024 kemarin, alhamdulillah bisa merasakan dengan skema kolaborasi riset internasional itu tadi. Saya bisa ke London, Inggris, saat itu saya bisa ke beberapa kampus, saya bisa diskusi dengan banyak tokoh dan sebagainya. Ini menurut saya menjadi penting untuk kita bersama, bagaimana pengembangan kita itu tidak cukup, tidak cukup hanya di sini saja begitu. Di luar sana banyak ilmu yang perlu kita pahami, banyak pemahaman yang perlu kita pahami, kita perdalam, sehingga kompetensi dan profesionalitas kita seorang pendidik ini akan semakin terasa begitu. Sebagai buah dari ketekunannya meneliti dan menulis, lahir puluhan karya tulisnya yang terpampang dalam bentuk buku, serta jurnal nasional dan internasional yang sudah terpublikasi. Kiprahnya tak hanya di kampus. Suara tawadunya kini terdengar di berbagai majelis taklim sebagai seorang mubalik. Ia juga sering mengisi siraman rohani online untuk para TKW di luar negeri. Saya S1 ke Jogja, dianggap keluar dari Jogja akan jadi Muhammadiyah. Saya ke Arab Saudi 1 tahun setengah, dianggap kalau sudah alumni Saudi menjadi Salafi Wahabi. Saya 1 tahun ke Australia, dianggap keluar alumni dari Australia menjadi liberal. Nah, saya kira cara pandang yang seperti ini menurut saya ya perlu dipertimbangkan lagi. Artinya bahwa hari ini kita tidak alergi lah dengan sesuatu yang berbeda dengan kita. Belum tentu kita dekat dengan Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah, kita dekat dengan Wahabi menjadi Wahabi, kita dekat dengan mereka non Muslim menjadi kita liberal, bahkan mungkin orientalis dan sebagainya. Kekhawatiran seperti itu yang harus kita hilangkan, apalagi di dunia akademik. Dunia akademik saya kira menjadi sebuah panggung bagaimana menjadikan seseorang malah semakin dewasa secara pemikiran begitu, sehingga malah menjadi penting menurut saya kita sering bergaul dengan mereka yang berbeda dengan kita gitu, sehingga cara pandang yang eksklusif, kaku gitu ya, itu menjadikan Islam ini malah tidak bisa hadir menjadi memberi solusi-solusi terbaik dalam masyarakat yang memang sangat multikultur dan plural seperti itu. Ya, kita belajar bersama-sama di UIN itu. Jadi memang saya sudah menganggap kayak adik saya sendiri ya. Sangat tekun ya Pak Nafis itu ya. Di samping kemampuan adaptasi kuat, sangat tekun. Setelah mulai dewasa itu, cita-cita itu muncul ya karena background orang tua yang pondok pesantren minded gitu ya kira-kira. Maka ya saya pengen menjadi semacam kayak tokoh agama gitu, sudah meneruskan perjuangan kakek, perjuangan yang khutbah kayak gitu dari masjid kayak gitu. Bapak juga begitu, itu gambaran awal saya. Kalau pesan dari bapak ibu itu secara umum sebenarnya pengen menjadikan saya, bagaimana saya ini seorang anak yang bakti kepada orang tua, bakti kepada guru, itu saja. Keberhasilan kita itu bukan hanya karena kita, tapi karena kesunyian-kesunyian di mana beliau sedang berdoa, beliau sedang tirakat, beliau sedang bekerja. Itu yang menurut saya yang paling besar. Bukan karena kepandaian kita, bukan. Saya apa sih kepandaian saya tidak ada. Artinya saya bisa menjadi orang bejo, bisa kemana-mana, ya karena beliau tadi itu, karena doa beliau tadi itu gitu. Maka salah satu rumus quote yang sering saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa itu, yang saya pegangi sampai hari ini, rumus saya adalah sering-seringlah membahagiakan orang tua, khususnya ibu. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, jangan sering membuat sedih atau menangis orang tua, khususnya ibu. Sudah, itu rumusnya itu.
Ada cerita yang mengharukan, Mbak. Jadi ibu saya itu masuk di ruang yang sudah di atas ICU dan ibu sedang kritis itu, sedang kritis. Maka saya salah satunya membisikkan, selain doa tentunya ya, saya membisikkan, Bu, jenengan tenggo kula profesor. Responlah beliau, respon, gerak gitu. Tapi ya karena takdir sudah bicara yang lain, ya saya yakin kok beliau secara ruh beliau ada hadir di samping saya, dan itu pasti keyakinan saya seperti itu. Beliau menyaksikan itu dan beliau tersenyum melihat putranya yang seperti itu. Tahun 2025, surat keputusan resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia menaikkan jabatannya sebagai guru besar dalam bidang ilmu Sosiologi Pendidikan Islam di UIN 1 Tulungagung. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tak terhingga kepada yang pertama Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Yang kedua kepada Bapak Rektor UIN 1 Tulungagung, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Aziz MPDI dan seluruh jajarannya. Yang selanjutnya berterima kasih juga kepada Senat UIN 1 Tulungagung. Yang selanjutnya saya berterima kasih kepada seluruh sivitas akademik di UIN Tulungagung. Kemudian saya juga berterima kasih kepada, tidak lupa, kedua orang tua saya, almarhum Bapak Abdul Hamid dan juga almarhumah Ibu Mu'assum Harifai, dan tentu juga kedua mertua saya yang setelah mendukung, Bapak almarhum Bapak Mukhlis Effendi dan juga Ibu Siti Rohimah. Dan juga tentu tidak lupa kepada keluarga kecil saya, istri saya Ulfa Hidayah, kedua putri saya Al-Sabila Najwa Hamidah dan juga Sofia Ayuna El Izzat. Dan tidak lupa saya juga berterima kasih yang tak terhingga kepada para guru-guru saya, para kiai, bunyai, para mursyid, dan juga para supervisor, para pembimbing seluruhnya, dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan, atas semua doa. Semoga amanah ini bisa semakin bermanfaat, semakin barokah untuk kemajuan secara pribadi, personal, keluarga, dan tentu juga sivitas akademika untuk kampus tercinta UIN 1 Tulungagung dan juga untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Gadot Sunuwibowo, Bupati Tulungagung, atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Kiai Haji Muntahibun Nafis MAG atas pengukuhan sebagai guru besar bidang ilmu sosiologi pendidikan Islam UIN 1 Tulungagung. Profesor Dr. Kiai Haji Muntahibun Nafis MAG adalah sosok pendidik, dai muda, sekaligus pengasuh pesantren kebangsaan Al-Mimbar yang dikenal sangat berdedikasi, santun, dan mampu menyampaikan dakwah secara kontekstual serta penuh nilai seni. Beliau juga berperan penting dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal Jawa sehingga sangat dekat dengan masyarakat di seluruh Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya. Semoga amanah ini semakin memperluas manfaat dan membawa keberkahan bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami atas nama Keluarga Besar Australia Indonesia Muslim Foundation University Canberra mengucapkan selamat atas pengukuhan Profesor Muntahibun Nafis, alumni PS program 2017 di Australia sebagai guru besar bidang sosiologi pendidikan Islam di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Semoga ilmunya menjadi berkah dan bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sultan Iskandar Mahmud Badruddin, Sultan Palembang Darussalam, yang juga Ketua Umum Yayasan Raja Sultan Nusantara, yang juga menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Agung Raja Sultan Indonesia Marsi Indonesia, yang juga menjadi pendiri daripada Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara atau MCKN, dan juga Panglima Besar Barisan Adat Raja Sultan Nusantara Baranusa. Dengan ini mengucapkan selamat kepada tokoh MCKN Tulung Agung Jawa Timur, Saudara Profesor Dr. Kiai Haji Muntahibun Nafis, Master Agama untuk bidang ilmu sosiologi pendidikan Islam UIN 1 Tulung Agung Jawa Timur. Semoga pengabdian yang saudara lakukan untuk mengembalikan jati diri budaya bangsa ini untuk menjadi suatu bangsa yang ramah tamah dan berkearifan lokal yang agung dan luhur seperti di zaman dulu dapat terwujudkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.